Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu untuk kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali bersama kami dengan host saya Mulyadi dalam acara Dialog Positif Jejak Alam dan Makna. Di sini sudah hadir guru kita, pemerhati alam dan spiritual, yaitu Punten Mbah. Mangga Sampurasun. Rampes. Gimana keadaannya, Mbah? Alhamdulillah sehat. Gimana Mul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak telah menghadiri undangan pada malam ini untuk kita biasa dialog santai, dialog positif dalam kajian spiritual. Itu di sini belakang saya sudah penonton mungkin sudah ada barang apa saya juga belum tahu nih mengerti. Mungkin penasaran, nanti akan dibongkar atau dibuat oleh guru kita makna atau simbol daripada benda yang sudah ada di sekitar kita. Mungkin sebagai mukadimah yang ingin disampaikan sebagai kata pembuka dari Abah, kami persilakan. Baik. Setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar, semoga menjadi suatu ilmu yang bermanfaat. Apa yang bermanfaat itu? Ternyata setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, itu mulai dari hewan, tumbuhan, manusia, bebatuan, air, dan sebagainya, semua sedang melaksanakan peran fungsi dari Tuhan masing-masing. Setiap yang diciptakan seperti tumbuhan, pohon ya, itu ada manfaatnya. Ada buahnya, ada tumbuhan hanya berbunga, tapi semua itu adalah menjadi suatu keindahan yang di alam semesta ini digali dan dimanfaatkan oleh manusia. Ternyata sebelum kita lahir ini sudah disediakan ya bahan yang dibutuhkan oleh manusia seperti vitamin C, protein, vitamin D, vitamin E, semua sudah disediakan di alam semesta ini penuh dengan anugerah karunia Tuhan. Tapi kita selalu ingat, setiap yang kita manfaatkan, kita belajar sedikit demi sedikit, hadirkan pemilik yang menciptakan. Agar apa? Agar kita selalu bersama pemilik syariat, seperti kita memetik mangga atau menggali betik singkong, ya, ubi dan sebagainya, hadirkan pemilik yang menciptakan tumbuhan dan makhluk. Itulah konsep menggali spiritual tentang alam. Terima kasih luar biasa mukadimahnya. Ya. Mendalam, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Bahwa di belakang saya ini sudah ada barang, ya, ini benda. Dan mungkin sahabat jelaskan ini apa dan maknanya apa gitu ya. Ya, baik. Ini adalah simbolis dari alam semesta, terletak pada pelepah pohon kelapa ya. Kalau bahasa Sunda ini bilang barang-bang, ada yang bilang apa sih, beralak ini kan, atau ini pelepah ya. Ini adalah pelepah ya, pelepah pohon kelapa. Ini dia nonjol ya, keluar ya. Ini adalah sintungnya. Sintung ini adalah sintung kelapa yang membungkus kembang itu. Ya. Kenapa ini bisa menembus pelepahnya sendiri? Nah, ini balik. Ini adalah prosesnya ya.
Ketika ini kan keras ini pelapah ini, tapi kenapa bisa masuk ke sini? Bisa masuk ke sini ya. Kalau ke tengah, kalau enggak ini pasti keluar dia. Iya. Nah bisa jadi buah itu. Dan kalau di bahasa Sunda itu adalah cangkir ya, kembang, cangkir, lalu kelapa. Nah disinilah letak sintung kelapa ini menembus pelapahnya sendiri. Kalau ketika sudah menembus seperti ini, berarti dia ini tidak menghasilkan buah kelapa. Kenapa? Karena bungkusnya ini menembus, terjepit, ya kan? Erat sekali. Ini ketajaman ini berarti, padahal ininya tumpul, ya. Tapi kenapa bisa menembus? Setiap kejadian di alam ini pasti memberikan pesan, makna yang tidak bisa disampaikan oleh pelapah ini. Tapi ketika kita terhubung dengan alam semesta ini, maka alam semesta ini akan mengajarkan makna tentang ketuhanan secara syariat, secara spiritual, tentang ketauhidan. Seperti itu. Kenapa ini bisa menembus? Berarti ini dia melepas buah, melepas kembang, melepas cangkir, melepas buah kelapa. Karena tidak akan mampu dia berbuah. Cuma satu tujuannya sintung adalah untuk menembus ini. Ketika sudah menembus ini, ternyata dia mampu. Kalau bahasa kehidupan manusia ini, kan ini ada di dalam ya, terhimpit. Berarti kalau pandangan ini terhalang ini, kalau dalam kehidupan ini. Ternyata ketika sudah menembus, ternyata ada pemandangan yang indah di balik penghalang ini. Itulah letak menembus. Menembus dengan ketajaman yang luar biasa. Berarti kalau di dalam diri ini harus mampu, basiroh ini harus mampu menembus hijab. Ketika sudah mampu menembus hijab, berarti dia mampu melihat keindahan, ya kan, yang tidak pernah dilihat oleh ainu. Seperti itu. Mungkin kamera lebih dekat, kita lebih jelas lagi. Ya boleh. Ya. Nah ini pembuktian ya. Namanya apa? Sintung kelapa. Sintung kelapa. Jadi cikal bakal buah Pak ya Pak ya? Buah. Cikal bakal buah yang terhimpit di dalam. Ya boleh. Dia terhimpit di dalam ini beraraknya atau mungkin pelapahnya. Pelapah. Ya. Ini pembuktiannya. Ya, karena ini bentuknya udah kering ya. Mungkin kalau bahasa masih baru diambil lebih jelas. Ya. Tapi ini mungkin udah cukup, kita bisa cek ya. Nah ini asli produk alam ya. Ini alam, jadi bukan kita pahat nih, atau mungkin dibolongin gitu ya. Jadi ada apa namanya gerak tumbuhan yang secara alami seperti ini, kenyataan dan keadaannya. Ternyata di balik ini, kalau kita berpikir lebih dalam lagi atau mengkaji lebih dalam lagi, apa yang sudah digelar atau yang diungkapkan oleh Abah, ada makna, ada pesan yang ingin disampaikan alam semesta kepada kita sebagai umat manusia. Pesan terdalamnya, apa yang ingin disampaikan, bicaranya lewat seperti ini. Jadi keunikan-keunikan gitu ya Pak ya. Iya. Dia itu dalam hening tapi berbicara. Dan yang mampu mendengar dibicaranya alam semesta dalam tumbuhan ini adalah ya orang-orang tertentu yang mungkin sudah diberi mandat oleh Allah untuk menceritakan kepada kita semua. Agar menjadi inspirasi, agar menjadi suatu pesan moral, agar kita memahami atau menjalani kehidupan ini yang jauh lebih baik. Luar biasa sekali Bah untuk ini. Jadi pengalaman atau mungkin ilmu yang kita dapat, mungkin pemirsa juga bisa mengkaji atau berpikir lebih mendalam lagi, menyimpulkan sendiri tentang apa yang dari dibalik cerita pada saat
mungkin ada sesuatu lagi Bah yang mungkin ingin Abah sampaikan tentang alam atau tentang tumbuhan yang luar biasa. Ya, baik. Setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengar, ya kan, itu harus jadi ilmu. Ini adalah produk alam semesta ya, yang dia diam, tidak ada kata-kata sepatah pun. Ternyata dua ini ya, pelepah sama sintung ya, sintungnya ini menembus pelepahnya sendiri. Ternyata yang menghalangi diri ini, kalau kajian di spiritual ini, berarti yang menghalangi adalah dirinya sendiri. Berarti hijab. Jadi berjuanglah diri ini untuk menembus hijab agar bisa melihat keindahan yang tidak pernah dilihat. Ini adalah pembuktian diamnya pohon ini. Dari alam semesta ini tidak ada kata-kata. Mereka sedang menjalankan takdir dari Tuhan dengan kodrat irodat Tuhan, tidak bergeser dan tidak bergeming sedikit pun. Dia tegak lurus kepada Tuhan. Tapi dia diam. Ini adalah pembuktian. Tanpa ada kodrat kehendak Tuhan, nggak mungkin sintung ini bisa menembus pelepahnya sendiri. Ternyata itulah kuasa Tuhan yang disampaikan lewat alam semesta ini pada tumbuhan pelepah kelapa. Semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali ibaratnya yang di luar daripada nalar pikiran kita. Semoga menginspirasi. Dan ini tentang kitab alam ya, yang dibaca, yang kita kaji itu adalah kitab alam. Jadi, setiap tumbuhan itu ada, setiap ayat ada suatu tanda, setiap surat itu berisi pesan. Jadi kita bukan hanya pandai membaca surat, tapi kita juga harus mengerti apa pesan yang disampaikan buat diri kita, buat diri kita masing-masing maksudnya. Akan menjadi sesuatu kajian atau ilmu yang bermanfaat. Ya, terima kasih Bah, penjelasannya luar biasa sekali. Semoga kita ke depan atau membahas sesuatu, membuat sesuatu yang lebih dalam lagi atau lebih unik lagi tentang spiritual alam, nanti kajian filosofinya alam untuk kehidupan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.